Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan akan menjelaskan materi terkait dengan praktikum kedua analisa farmasi kuantitatif yang berjudul asidi alkalimetri. Selamat menyaksikan. Titrasi asidimetri adalah proses untuk menentukan konsentrasi suatu larutan basa dengan menggunakan asam sebagai standarnya. Kebalikannya, titrasi alkalimetri merupakan suatu proses penentuan konsentrasi suatu larutan asam dengan menggunakan basa sebagai standarnya. Prinsip titrasi asidi alkalimetri adalah penentuan kadar secara kuantitatif suatu senyawa dengan cara mereaksikannya dengan tepat. Pereaksinya berupa larutan baku yang sudah diketahui konsentrasinya dengan tepat. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang titik kritis dari proses titrasi. Nah, titik kritis dari proses titrasi ini ialah saat penambahan natrium hidroksida yang harus diperhatikan, karena natrium hidroksida itu dapat menimbulkan perubahan pH yang besar dan harus segera dihentikan pengalirannya. Nah, titik kritis dari proses titrasi ini juga ialah titik ekivalen atau biasa dipanggil titik akhir, di mana asam dan basa berada di tempat yang sama dalam proporsi stokiometri tanpa sisa. Nah, titik akhir ini dapat dilihat dengan ditandai perubahan warna menjadi merah muda saat penambahan indikator. Pada praktikum kali ini dipilih NaOH dan asam oksalat sebagai larutan standar primer dan larutan standar sekunder, di mana kedua senyawa ini akan bereaksi membentuk suatu reaksi yang sempurna dan akan membentuk suatu garam yang bersifat basa. Perpaduan ini juga akan memudahkan dalam menentukan titik akhir titrasi. Indikator yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu indikator phenolphthalein atau indikator PP. Digunakannya indikator tersebut karena larutan basa yang digunakan berperan sebagai larutan standarnya, sedangkan larutan asamnya yang digunakan berperan sebagai larutan yang dititrasi. Ketika larutan yang dititrasi masih bersifat asam atau netral, maka tidak akan terjadi perubahan warna pada indikator PP-nya. Sedangkan ketika larutan tersebut telah mencapai titik akhir titrasi, maka akan terjadi perubahan warna berupa warna merah muda. Indikator PP tersebut akan berubah warna apabila larutannya telah mencapai pH 8 atau lebih dari 8. Penetapan kadar asam salisilat dapat ditentukan dengan mencari massa dari masing-masing asam salisilat dan asetosal melalui persamaan normalitas, sehingga dari hasil perhitungan didapatkan massa dari asam salisilat sebesar 334 mg, 282 mg, dan 237 mg. Dari hasil tersebut dicari rata-rata massa dan didapatkan hasil sebesar 284,3 mg. Untuk kadar dari asam salisilat didapat dengan menggunakan rumus total dari massa rata-rata dibagi massa awal atau 284,3 mg per 500 mg dikali 100%, sehingga didapatkan kadar sebesar 56,86%. Selanjutnya, untuk penetapan kadar dari asetosal sama seperti asam salisilat, yaitu dengan mencari massa dari masing-masing asetosal dan didapatkan hasil sebesar 256 mg, 282 mg, dan 356 mg. Dan untuk rata-rata massa didapatkan hasil sebesar 299 mg. Dari hasil tersebut dapat dicari kadarnya menggunakan rumus yang sama seperti asam salisilat, yaitu dengan membagi massa rata-rata dengan massa awal dikali 100%, sehingga didapatkan hasil sebesar 59,8%. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan. Nah, yang dihitung di sini adalah nilai pembakuan NaOH, kadar dan persen kadar dari asam salisilat dan asetosal. Untuk kelompok pertama itu pembakuan NaOH sudah didapatkan 3 volume dan akan dihasilkan volume rata-rata sebesar 8,53 ml dan normalitas akan didapatkan sebesar 0,11. Nah, untuk kadar asam salisilat volume pertama ini dihasilkan 334, kadar kedua itu 282, dan kadar volume ketiga itu 237. Untuk Mg rata-ratanya dihasilkan sebesar 284,3 mg. Persen kadar dari asam salisilat ini dihasilkan dari Mg rata-rata dibagi Mg awal. Mg awal ini
ialah bobot dari asam salisilat yaitu 500. Jadi 284,3 mg dibagi 500 dikali 100% dan dihasilkan 56,86%. Itulah persen kadar dari asam salisilat. Untuk kelompok 2, pencarian pembakuan NaOH-nya seperti kelompok 1 sudah didapatkan 3 volume dan dihasilkan volume rata-ratanya sebesar 10,26. Dan nilai normalitasnya dihasilkan 0,09. Penetapan kadarnya, kadar asetosal volume pertama dihasilkan 356 mg, volume kedua itu 282 mg, dan kadar volume ketiga sebesar 256 mg, dan dihasilkan Mg rata-rata sebesar 299 mg. Persen kadarnya seperti kelompok 1, Mg rata-rata dibagi Mg awal. Mg awal itu ialah bobot dari asetosal yaitu 500. Jadi 299 dibagi 500 dikali 100% dan dihasilkan 59,8%. Itulah persen kadar dari asetosal. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.